Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nawidia Ningrum dengan NPM 211302429 dari Pendidikan Biologi Unila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan penerapan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Next, pada menu pembahasan di sini saya akan membahas mengenai urgensi atau alasan penting, posisi struktur kurikulum, penerapan dalam pembelajaran, serta dimensi karakter dan kompetensi. Selanjutnya, ada urgensi sebagai bintang panutan pembelajaran. Yang pertama itu menjadi penuntun kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan sekolah. Jadi, di sini nih urgensi itu sebagai bintang penuntun pembelajaran sebagai arah dalam pendidikan di tingkat nasional, daerah, ataupun sekolah. Baik, selanjutnya ada menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang belajar. Urgensi yang kedua yaitu menjadi rujukan perancangan kurikulum atau SNP yang merupakan sebuah elaborasi dan tujuan pendidikan nasional serta intisari dari standar kompetensi lulusan ataupun SKL. Selanjutnya SKL ini serta standar nasional pendidikan ini terutama standar isi, proses, serta penilaian menjadi rujukan untuk mengembangkan kurikulum nasional kesemuanya menjadi rujukan bagi para pendidik untuk mengembangkan serta merancang pengalaman belajar yang bermakna dan secara efektif mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya ada sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Pada profil pelajar Pancasila ini dirancang berdasarkan satu pernyataan yang besar, yaitu pelajar dengan profil atau karakter dan kompetensi seperti apa yang dihasilkan atau yang ingin dihasilkan oleh pelajar ini merupakan suatu sistem pendidikan Indonesia, output dari sistem pendidikan nasional atau hasil dari sistem pendidikan nasional ini. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi, pelajar di Indonesia harus memiliki sifat yang berkarakter, berkompetensi, atau layak dijadikan sebagai pelajar dan mampu berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 3 frasa utama yaitu pelajar sepanjang hayat, kompeten, karakter, dan perilaku nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana sih penerapan profil pelajar Pancasila ini? Yaitu dengan kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada kegiatan koor-kurikuler. Misalkan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu kita akan memecahkan suatu masalah di dalam pembelajaran tersebut, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik atau pelajar tersebut. Lalu yang terakhir ada budaya sekolah, yaitu membiasakan dan budaya warga sekolah, yaitu dengan cara, misalkan di pagi hari ada pembelajaran literasi, yaitu membaca buku yang dibawa dari rumah, tetapi itu buku yang SNBP, yaitu standar nasional berbasis. Jadi di situ tuh buku yang dibaca itu tidak buku yang sembarangan. Jadi buku tersebut tuh tetap mempunyai nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Baik, selanjutnya ada dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci atau penting untuk pelajar Pancasila. Yang pertama, harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Dan kelima, berakhlak kritis dan kreatif. Nah, di sini dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenam ini saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh untuk membutuhkan perkembangannya keenam dimensi tersebut ini secara bersamaan atau tidak parsial. Maksudnya gimana? Jadi 6 dimensi ini harus bekerja sama, harus berkolaborasi, tidak parsial, tidak saling mendahului ataupun misalkan hanya dengan bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tetapi pelajar Pancasila ini tidak mandiri, tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak bisa. Jadi semuanya itu harus berkolaborasi.
Selanjutnya ada elemen dan subelemen. Nah, di sini nih ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelajar mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tabel di mana alur keperkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada fase PAUD, fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E memiliki perkembangan di setiap elemennya. Jadi, misalkan di fase PAUD dia hanya mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, tapi dia di fase B atau di fase A dia tuh udah mulai mengenal sifat-sifat utama Tuhan nih. Misalkan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tuh sudah mengerti itu. Karena di fase PAUD itu peserta ini nih peserta didik hanya mengenal bahwa Tuhan itu yang Maha Esa. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada yang kedua itu ada kebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka. Ada 4 elemen kunci atau 4 elemen penting dalam berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, mengkomunikasikan dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, serta berkeadilan sosial. Di sini ada alur perkembangan dimensi kebinekaan global. Sama seperti tadi yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya di setiap fase dari fase PAUD, fase A, B, C, D, serta E memiliki penaikan tingkatan, memiliki informasi atau pelajaran lebih tinggi dibanding fase sebelumnya. Misalkan pada fase A, peserta didik ini dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide terkait dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya. Tetapi di fase C atau di kelas 5 sampai 6 usia 10 sampai 12 tahun, peserta didik ini mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya serta dapat menjelaskan peran budaya dan bahasa ini dalam bentuk identitas dirinya. Baik, selanjutnya ada dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia ini harus memiliki kemampuan bergotong royong karena tidak ada satupun kegiatan yang bisa dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama ini dengan sukarela agar pekerjaan yang dikerjakan itu berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci. Yang pertama, kolaborasi, kepedulian, serta berbagi. Baik, selanjutnya di sini ada alur perkembangan dimensi bergotong royong. Sama seperti tadi di fase PAUD A, B, C, dan D, dan E memiliki perkembangan pada peserta didik tersebut. Yang keempat itu ada dimensi mandiri. Pelajar Indonesia ini harus memiliki sifat yang mandiri, yaitu dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada 2 elemen kunci, yang pertama ada kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima ada dimensi bernalar kritis. Pelajar ini mampu bernalar kritis, mampu secara objektif membangun informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, mengenal keterkaitan antara berbagai informasi, dan menyimpulkan informasi serta mengevaluasi. Selanjutnya ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang baru, orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Begitupun dengan kreatif ini memiliki alur perkembangan yang signifikan terlihat. Jadi pada fase PAUD misalkan dia dapat menggabungkan beberapa gagasan ide yang sederhana untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Sedangkan pada fase A atau kelas 1 sampai 2 peserta didik ini mampu menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan yang imajinatif yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.